Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Julina. Oke, kali ini saya punya konten ada lain sedikit sebab ini challenge daripada rekan YouTuber saya yaitu Peter Hosea. Dia memberikan challenge bagi saya bercerita di dalam bahasa ibunda. Jadi ini satu cabaran yang saya rasakan sangat sukar lah sebab bahasa ibunda kalau pertuturan biasa memang saya masih boleh juga bercakap, tapi kalau bercerita dalam bahasa ibunda rasanya ini sangat sukar bagi saya lah sebab bahasa ibunda ini kan saya tidak terlalu fasih lah untuk berbahasa dusun. Tapi setakat bercakap biasa itu boleh, tapi untuk bercakap yang kalau sudah dalam-dalam sudah tuh kan memang sukar sudah. Jadi untuk menyampaikan maksudnya, untuk sampai kepada maksud dia, saya selalu sambung dalam bahasa Malaysia. Jadi dusun saya ini kan memang bercampur dengan bahasa Malaysia lah, jadi tidak original. Tapi Peter Hosea dia memberikan cabaran bagi saya bercerita cerita dulu-dulu ataupun cerita tangan gulu-gulu. Dia bilang tangan gulu-gulu itu kan cerita dulu-dulu. Jadi kalau saya menceritakan cerita dulu-dulu ini kan saya kena tahu apa ceritanya, kemudian saya akan ceritakan dalam bahasa ibunda, yaitu dalam bahasa dusun. Jadi ini memang sukar, Peter Hosea ini memang sukar. Tapi saya bersyukur sebab ada seseorang yang memberi saya idea, yaitu Eden, Cikgu Eden. Eden channel dia Eden IZK, kalau tidak silap lah IZK. Jadi apa itu IZK? Saya pun tidak tahu apa itu. Yang saya tahu channel dia Eden, Cikgu Eden. Ya kak Cikgu, Cikgu Eden kak. Okay, dia mencadangkan dengan saya buat cerita mengenai hominodun sebab tidak lama lagi kan pesta Kaamatan bulan 5. Jadi memang sesuai lah kalau kita mau buat satu cerita mengenai hominodun. Jadi saya tertarik sebenarnya, ya kan betul juga, good idea. Dia beri saya satu ide lah. Mengenai hominodun yang berkaitan dengan unduk ngadau, yaitu pesta Kaamatan nanti pada bulan 5. Jadi untuk mencari cerita hominodun ini kan saya kena cari dia punya apa ini cerita dari Google dan dari sumber-sumber yang lainnya. Jadi saya akan ceritakan mengikut apa yang saya tahu sebab ini sumber yang saya dapat ini pun dari Google juga. Jadi selain daripada Google mungkin ada juga saya nampak-nampak di YouTube lah. Jadi cabarannya di sini bukan karena saya mau menceritakannya dalam bahasa Malaysia, tapi cabaran dia adalah ketika saya mau menceritakan dalam bahasa ibunda, dalam bahasa dusun. Jadi terlebih dahulu saya bagi yang fasih berbahasa dusun, jangan ketawa. Saya memang tidak berapa dalam bahasa dusun, tapi saya akan coba juga, bukan juga kosong-kosong, ada juga yang saya tahu nih, tapi cuma tidak terlalu fasih lah. Jadi saya akan coba juga. Terima kasih kepada Peter Hosea yang sudah memberikan challenge nih, dan terima kasih kepada Cikgu Eden yang sudah memberikan saya idea tentang cerita apa yang akan saya bawa. Oke, sekarang kita akan mulakan. Kita akan melakukan step by step. Oke, cerita dia seperti ini. Kita selalu lihat setiap tahun ada pertandingan unduk ngadau kan, pertandingan Ratu Cantik. Jadi kita lihat semua yang ikut bertanding itu pun semua cantik-cantik kan, semua cantik, badan pun yang tinggi-tinggi kan. Itu jadi tetapi cerita di sebalik daripada pertandingan Ratu Cantik ini, ada cerita di sebalik dia, ada legenda di sebalik ya cerita dia ini. Jadi mari kita sama-sama belajar. Yang sudah tahu mungkin lebih banyak lagi yang kamu tahu lah dari saya, sebab saya ini pun baru saya mau cari tahu ini tentang cerita hominodun ini. Jadi cerita dia adalah mengenai perkampungan. Ada satu perkampungan. Oke, coba kita imajinasi dia lah. Ada satu perkampungan nih yang dihuni oleh penduduk penduduk Kadazan dusun.
dimana dalam mereka ini kan hidup dengan bercucuk tanam dan mencari sumber makanan di hutan. Jadi ini adalah gaya hidup mereka. Tapi walau bagaimanapun mereka ini hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Tetapi keadaan mereka ini tidak berterusan dalam keadaan yang baik. Suatu masa mereka telah dilanda oleh kemarau yang berpanjangan. Oke, sampai di sini saja. Saya akan coba bercerita dalam bahasa dusun lagi. Oke, oke, jangan kamu ketawa. Oke, cerita dalam bahasa dusun. Oke, orang kakak cerita di grup tentang legenda dan Hominodun. Cerita yang pentingnya wara tulun di mian se kampung kampung nepadinya nianan dia tulun kadazan dusun. Jadi penghasilan dapat dia lagi nggak memutanam magium di takanan si talun. Jadi memutanam ya lah di magium dat anare kita kanan dupot si talun deh irina di gaya kehidupan dia lah deh. Tapi walaupun tuh gede kehidupan dia lah di mian dia lah di cara hidup dia lah di nggak itu senang-senangnya berada dalam keadaan dia aman damai dia nggak irina apa kesenangan dia lah di akan ke berterusan di berpanjangan tuh santadau nontok dia lah kemarau berpanjangan ke di Melayu mirin apa dusunam tadau di tanaru tadau di tanaru hanaru tadau tanaru anaru tadau ngam itu jadi akibat nampak diri nengepatai nanti tanaman dia lah di mirin peternakan dia lah di nggak nengepatai sebab narasak baik dia lah di sebab lihat ada kopi magadau dalam bahasa Melayu lagi oleh karena kemarau yang berpanjangan maka tanaman mereka dan hasil ternakan mereka itu mati dan sungai-sungai juga menjadi kering. Dan disebabkan ini maka mereka ini penduduk kampung telah bermuafakat akan jumpa dengan dewa mereka yang mereka sebut waktu itu yaitu Kinohingan dan dia punya istri yaitu Siminundu kalau tidak silap Siminundu ya. Kinohingan ini lelaki yang mereka panggil seperti dewa lah gitu, dewa. Dan kalau yang dulu ini kan mereka boleh anggap sebagai Tuhan mereka lah gitu, Kinahingan dan istrinya Siminundu. Dan mereka punya satu anak gadis yaitu nama dia Hominodun. Jadi Hominodun ini adalah seorang gadis yang sangat cantik dan perwatakan dia juga lemah lembut dan penyayang. Dia sangat disukai oleh penduduk kampung. Sekarang dalam bahasa dusun lagi. Petelembusan ke cerita deh. Cerita apa dia setelah penduduk kampung nasusan pasal magadau di teled magadau di perpanjangan anaru kopit tempo di magadau dia susah di genawa dia lah dia sebab mang magadau napa di kepio apatai ni kantor ya lah dia tu irin napa wegnya narasakan iringawi tengah tanam-tanaman dia lah dia naruyo ni dia nengepatai ni dia ternakan dia lah dia. Jadi asal ni dia kau ngayan dia piniu pakat dia lah dat mengai samung di dewa dia lah dia sebutan dia lah dewa di gelupa kemudian dia lah kinorohingan ataupun kinohingan ka deh mengai dia lah samung dia
paparati di dalam masalah dia di tentak di kerongau di kenahingan di masalah di osurau di ginawa di tidi ping koropo dot menyelesai masalah de penduduk kampung, membantu ya di nga audi kiloh nung on di bantuan di tapi tentak di memikir-mikir ikinahingan di dat anu cara membantu dat penduduk kampung. Tiba-tiba nokorongo kakah dia di wara iso suara gaib kah mimboros dat asal-asai na kakak masalah ti penduduk kampung ti keguli na di kehidupan dia di gulu pe warna di syarat di itu pengorbanan di kakak it tanak atau sumandak di kenahingan di wara iso sumandak di tadi it huminodun di. Jadi irina kakak nari pengorbanan kah, jadi pengorbanan pegentian nyawa daw di. Jadi ikenahingan na padi isawo di ti it seminundu di au amu yelo mo dawat pengorban it satu-satunya tanak dila di tapi tentak di nerongo di huminodun irina jalan de penyelesaian di cara-cara de menyelamat de penduduk kampung. Jadi huminodun sendiri de menawarkan diri mengakunya de mengorban sedia mengorban de nyawa untuk mengganti de nyawa de turun kampung. Jadi untuk keselamatan penduduk kampung, jadi rela di it huminodun di mengaganti dan nyawa dia di. Jadi bulong pada au muhang it melehing di huminodun di pekorban dia tinggal it irina permintaan di huminodun di dat berserah yaitu menyerahkan yaitu dit nyawa dia tadi untuk dan menyelesaikan it masalah de penduduk kampung. Jadi oleh karena irina pori nga permintaan di huminodun terpaksa na di kinohingan di it sawadete is siminundu di maya na di it kinarahian di huminodun terpaksa na di yala dat pekorban it nyawa di tanganak dala di huminodun. Jadi memang secara logik memang tapi ada kanga bicara di pekorban nga irina itina cerita legenda ada gulu-gulu mengingat kisah tentang di huminodun kah ipina korban nyawa di semata-mata ada menyelamat de penduduk kampung. Jadi setelah nakapi pakat dia di sekeluarga setuju nadi kinahingan it sawo di tadi pekorban di tanak dela di lawa nadi dela penduduk kampung lawa dari dela penduduk kampung pecerita di dela peparate ialah dat irina keputusan dela di satu-satunya cara dat mengelak di bencana berterusan kadi pekorbanannya dela nyawa di huminodun. Jadi penduduk kampung pun bersetuju permintaan dia di satu-satunya cara kadi yaitu pengorbanan dat seorang sumandak seorang tanak di telundus kah. Jadi memang tentak di huminodun tadi satu-satunya pilihan deh. Jadi irina diri huminodun pun dengan rela hati menyerahkan dia nyawa irina padi minaganu nyawa di huminodun di itapa dia sendiri kenaingan di itapak dia sendiri minangalapak ataupun gagal dalam bahasa dusun mina mudung minangalapak di tinandeh menjadi turuk bahagian. Jadi nalapak nadi ataupun pidudung apakah dalam bahasa Melayu dibelah menjadi 7 bahagian. Jadi
tapak dia sendiri dia minagano dia nyawa dia irahat napa dia tiringa minang mercik na di si tanah sebagai dat segit dia tanah dia mengikut napa di kepercayaan di gulu-gulu percaya dia lah tanaman-tanaman napa di kinajadian di tanam-tanaman di mantadi tinan di huminodun contohnya itu lu di huminodun di nakajadi di kakak ada piasau ka mungkin dia ada urut di piasau dia irina di tulu pina kait-kait dia lah dia jadi irina kepercayaan dia lah di gulupo tuluh napa di kakak di huminodun dia nasiliw di kakak di piasau ka kalapah kada Melayu piasau irin pa di kakak nipon di huminodun di siminiliw di kakak ada tawaran jagung jadi irin na po tunturu ya tunturu tuh kalau Melayu jari tunturu di juminadi di kakak haliah kah irin apa di ra di nga juminadi di la kakak habis mungkin dia ada pindah kait-kait diri tu ira napa nga aragang jadi ila ada nga aragang jadi ira napa di kakak nga juminadi di la ada ka irin napa di kakak mari pindah kait di di taragang ira napa di kakak juminadi di parai di taragang ka jadi itinan na po di kakadiri nga nakajadi da bibit da paray sebab opurak ya kakak himinodun de opurak jadi iwagas nga opurak jadi iri na kakadiri siminiliw kah manta ditinan di huminodun ka jadi mungkin agumo po anggota-anggota badan di huminodun di dan minanjadi da tanaman mengikut cerita di gulu-gulu po isay na po iwara malahing si na keluarga boleh na harihotan deh mengaduat iri na pagyari sumber-sumber mentadi si Google dia aw na kapi alang kapre senang da itu arpa kemalahingan dia boleh na hotan dia lah mengaduat di cerita di gulu-gulu po deh irina kakak badari cerita dia nakurut tu sampai benar tu wara di perayaan da unduk ngadau adi pesta kamatan kakak irina pari kakak nggak semata-mata ada memperingati di pengorbanan di huminodun kah memperingati di Pingkukuro itu huminodun di mengorbankan diri dia untuk keselamatan de penduduk kampung di Kadazan dusun. Jadi ilana di Kadazan dusun setiap tahun dat mamaraya ada pesta kamatan unduk ngadau semata-mata ada memperingati di pengorbanan di huminodun deh. Jadi sejauh mana dia punya kebenaran ketepatan di cerita tih atau elan nung tepat matu di cerita kah ataupun hanya cerita sejak atau di elan tih sejak mana kebenaran sebab mengikut napa logik dah tapi logik da cerita diwakan dengan atau elan tih cerita gulu-gulu. Jadi itu tradisi nanti masih dirayakan setiap tahun. Jadi warna perayaan di unduk ngadau nepo di gulu padi ngaran padi nga tunduk tadau aku nasilapan deh tunduk tadau kemayan dot mahkota sinaran matahari kakak bade satu gelaran bener ya jadi kira satu penghargaan penghargaan dan cahaya matahari jadi memang sangat senangkan tadi cahaya matahari jadi bukan calang-calang jadi
untuk ngadau nepari kakang memperingati di Huminodun it kelundusan di Huminodun it kesenangan it kesenangan it gaya kah apa it anu beri it kepribadian di Huminodun di lemah lembut kah, jadi lemah lembut penyayang kah, jadi irin pada dari ciri-ciri di untuk adau di bercirikan di kepribadian di Huminodun. Oke, iri-iri nah it elanku gumo pa ako elan ya ko nga baru belajar penting cuma sejak itu na penting untuk suka-suka na menyahut ya cabaran di peta ya dan mencerita soang da beros da dusun ka lapun ako pi akilati mi beros dusun nga mangano po senang lagi dah kerongo lagi tulun suai pinggu kero tulun tim mencerita dah beros da dusun. Jadi oke, beros dusun napati it pakaian kutinga i beros dusun da bagian da talantang kade nakapi gaul-gaul berarti beros dusunnya ti akan ke it original po. Jadi mungkin sepi suai nggak kepiarati kan kepiarati beros ti irina bahasa ibunda kepi gaul-gaul gitu da bahasa da Melayu aku po berosan da Melayu au karikat iberosku akapi ya karikat au kapi na mungkin aratian da tulun aratian da ba itu pirat aratian nga susah itu mangitulun di kela di memberos dusun mungkin kerak nah kerongo udah beros dusun kente tidak apa belajar nagi bah war pernah ilan dataku di kadakna di langsung oke lah di oke bagi Melayu pula saya kasih translate dulu lah dalam bahasa Melayu sebab nanti ada yang tidak paham bahasa dusun ini kan subscriber saya ini kan ada bukan semua orang dusun, ada daripada bangsa-bangsa yang lain-lain juga, jadi saya kasih translate juga lah. Oke, itu adalah cerita mengenai Huminodun yang menceritakan seorang wanita yang sudah mengorbankan diri dia untuk keselamatan penduduk kampung dia, yaitu penduduk kampung yang dihuni oleh Kadazan dusun pada waktu dahulu. Jadi ketika mereka menghadapi bencana alam, sakit penyakit, lalu mereka mengikut kepercayaan mereka harus mengorbankan seorang gadis sebagai korban untuk memulihkan keadaan mereka, keadaan mereka seperti sedia kala, supaya mereka tidak ditimpa lagi oleh bencana alam. Jadi inilah yang berlaku cerita Huminodun ini yang dibanggakan dan masih diperingati sampai sekarang oleh kaum Kadazan dusun melalui perayaan pesta kamatan dan pertandingan unduk ngadau. Perayaan kamatan dan pertandingan unduk ngadau untuk memilih siapakah unduk ngadau, yaitu siapakah dia calon yang serupa seperti Huminodun. Ini cuma satu perayaan sajalah sebagai memperingati pengorbanan seorang wanita yang bernama Huminodun. Jadi siapa unduk ngadau yang menang tuh itulah yang digelar Huminodun. Oke, itulah pengorbanan dan cerita dulu. Jadi apabila ada pesta kamatan, ada pertandingan unduk ngadau, ingatlah tentang cerita Huminodun yang sudah mengorbankan dirinya. Jadi mengikut legenda, ketika Huminodun ini sudah mengorbankan diri dia menjadi korban, dia nyawanya ini diambil sendiri oleh bapak dia, di mana dia dibelah menjadi 7 bahagian dan darahnya ini memercik di tanah, di tanah lah. Tanah itu sebagai korban kepada bumi,
Jadi mengikut kepercayaan mereka, badannya, anggota badan Huminodon ini bertukar menjadi benih tanaman. Contohnya kepala dia dipercayai bertukar ataupun menjadi kelapa, mungkin karena kelapa itu bulat dan kepala itu bulat. Jadi giginya dipercaya menjadi benih jagung, dan darah dia juga dipercayai menjadi lada, sebab mungkin karena warna dia merah, dan juga dipercayai menjadi benih beras merah, itu darah. Dan jari jemarinya dipercayai menjadi halia, dan dia punya isi badan dia tuh karena dia putih, maka dipercayai juga sudah menjadi benih padi. Jadi padi yang menjadi beras itu kan putih. Jadi itulah kepercayaan mereka dulu-dulu. Jadi sejauh mana kebenaran dia kita pun tidak tahu. Ini hanya cerita walaupun sekarang mungkin tidak diterima oleh pandangan kita secara logiknya. Jadi, tapi inilah cerita orang dulu-dulu. Jadi cerita hanya tinggal cerita, kenangan hanya tinggal kenangan. Jadi itulah tanganku tangan di Huminodon, cerita tentang Huminodon. Jadi ini hanya untuk suka-suka, hanya menyahut cabaran daripada Peter Hosea, mana dia buat challenge untuk saya bercerita dalam bahasa ibunda. Oke, hanya sampai di sini saja. Terima kasih karena menonton, terima kasih karena mendengar, dan sampai jumpa lagi. Oke, bye.